yang lalu. Namun, lambat laun pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan internasional yang mempertemukan ragam bangsa di dunia. Jadi, sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 ini, Jakarta menjadi pusat kegiatan politik dan pemerintahan pada masa awal kemerdekaan. Namun, secara resmi, pada tahun 1966, Jakarta menjadi ibu kota negara. Dan sejak saat itu, Jakarta berkembang sangat pesat dengan dibangunnya lokasi bisnis, akomodasi, hingga menjadi kedutaan besar di dunia pada abad ke-21. Jadi, kehidupan di perkotaan ini berbagai keragaman, warisan budaya, hingga destinasi kelas dunia dan bisa ditemukan di kota Jakarta. Nah, pada tanggal 22 Juni 1527 ini, penyerangan Pangeran Fatahillah Sunda dan berubah nama menjadi Jayakarta. Sampai akhirnya di tanggal 8 Januari 1935, pemerintah kolonial Belanda berubah nama menjadi Stadgemeente Batavia. Terus di sini idenya pemindahan ibu kota ke ibu kota negara yang pertama kali itu digagas oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957 di tanggal 17 Juli. Saat itu Soekarno memilih Palangkaraya sebagai ibu kota pengganti Jakarta. Namun, mengapa Palangkaraya itu dipilih oleh Soekarno? Karena di Palangkaraya ini berada di tengah kepulauan Indonesia dan memiliki wilayah yang sangat luas. Namun sayangnya gagasan Soekarno ini tidak pernah terwujud. Nah, terus di sini ide pemindahan ibu kota negara ini muncul lagi pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Lalu berikutnya pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemindahan IKN kembali muncul karena Jakarta ini dinilai banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan. Contohnya atau sepertinya kemacetan dan banjir. Jadi SBY kala itu menawarkan 3 opsi untuk mengatasi masalah Jakarta. Yang pertama, mempertahankan Jakarta sebagai IKN. Yang kedua, Jakarta tetap menjadi IKN, tapi pusat pemerintahannya ini dipindahkan ke daerah yang lain. Terus yang ketiga, membangun IKN itu baru di daerah lain. Namun, pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono ini memilih pada opsi yang pertama, yaitu Jakarta sebagai IKN dan melakukan sejumlah pembenahan di kala itu. Terus dilanjut lagi terakhir, Presiden Jokowi ini resmi memutuskan IKN ini dipindahkan dan pemindahan ini dilakukan di luar Pulau Jawa, pada tepatnya di Kalimantan Timur dan ditetapkan dalam RPJM pada tahun 2024. Jadi di sini saya mau menjelaskan kekurangannya Jakarta. Itu ya siapa sih yang gak tahu kekurangan Jakarta? Yang pertama itu adalah kemacetan. Itu benar-benar Jakarta itu macet banget. Terus yang kedua, itu minimnya mall atau pusat perbelanjaan. Yang ketiga relatifnya jauh. Yang keempat itu pasti banjir. Yang kelima itu kepadatannya penduduk. Ya, jadi ya kekurangan Jakarta itu ya macet iya, banjir iya, dan kepadatan penduduknya juga. Terus di sini ada kelebihannya Jakarta. Kelebihan Jakarta di sini yaitu yang pertama, memiliki jalan tol sebagai penghubung. Yang kedua, dekatnya dengan pusat pemerintahan. Yang ketiga, adanya fasilitas hiburan dan wisata. Yang keempat, memiliki transportasi modern. Yang kelima, banyaknya lowongan kerja. Lalu di sini ada kekurangan kota Kalimantan Timur. Sejauh ini yang saya cari di Google atau searching, itu kekurangan kota Kalimantan Timur itu yang pertama, Kalimantan Timur ini masih memiliki potensi bencana banjir karena sangat dekat dengan daerah aliran sungai ya. Jadi yang kedua, kekurangan kota Kalimantan Timur yang kedua itu ketersediaan sumber daya air tanah ini di Kalimantan masih sangat rendah. Terus kelebihan di kota Kalimantan Timur itu yang pertama, dekatnya dengan dua bandara besar, yaitu Bandara Internasional di Balikpapan dan yang kedua Bandara Internasional di Kota Samarinda. Terus yang kedua, Kalimantan Timur ini mempunyai akses jalan tol yaitu dari Balikpapan ke Samarinda. Yang ketiga, Kalimantan Timur ini punya pelabuhan Semayang Balikpapan. Yang keempat, Kalimantan Timur ini memiliki air yang sangat bersih. Yang kelima, Kalimantan Timur ini tidak berbatasan langsung dengan batas negara. Oke, sekian dari saya yang bisa saya ceritakan atau jelaskan tentang sejarah ibu kota Jakarta dan Kalimantan Timur yang akan dipindahkan sejarah itu. Dan saya menceritakan tentang kekurangan kota Jakarta, kelebihan kekurangannya kota Kalimantan, dan kelebihan kota Kalimantan Timur. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.